Langsung saja kita tergabung dengan salah satu warga yang juga sebagai dokter di Aceh Tamiang yang menjadi korban banjir, Dr. Anugrah Yano. Selamat siang, dokter. Apakah Anda bisa mendengar suara kami dari studio? Iya, siang, Mbak. Baik, dokter selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di kawasan Anda tinggal saat ini? Kebetulan saya lagi di Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Manyak Bait. Ini dampaknya cukup besar ya, Mbak ya. Jalan pada retak-retak semua. Krisis juga di sini, krisis air bersih, segala macam sembako-sembako juga udah nggak ada. Semua rusak lah kondisinya. Baik, dokter. Kami bisa mendengar suara Anda dengan jelas dan Anda tadi menyampaikan terkait dengan kebutuhan pokok dan juga kebutuhan dasar ini masih krisis, begitu ya, dokter? Iya, benar. Baik. Ini malah di sini di tepatnya di daerah Tua Lancut ada Alfamart dan Indomaret yang sudah dijarah sama warga ya. Jadi saking krisisnya sampai begitu. Baik, apakah Anda bisa mengonfirmasi kembali informasi terkait dengan beberapa toko yang terjadi penjarahan seperti itu, dokter? Gimana? Kurang jelas? Apakah Anda bisa mengonfirmasi kembali atau menggambarkan kembali peristiwa yang tadi Anda sampaikan? Oh iya, itu kejadiannya sekitar 2 hari yang lalu. Jadi itu emang sudah di luar kontrol masyarakat, mungkin udah panik mereka ya. Jadi segala macam grosir seperti Indomaret, Indomaret itu jadi target mereka gitu. Karena udah nggak ada bahan makanan, segala macam sembako udah nggak ada lagi. Baik, dokter. Apakah ini bantuan logistiknya ini belum sampai atau seperti apa kesulitan sembako? Kemungkinan saya dapat kabar untuk daerah Aceh Tamiang yang tepat di kotanya, di Kuala Simpang itu sudah masuk bantuan. Karena jalan aksesnya sudah masuk dari Medan kan. Cuman kalau untuk yang ke daerah kami, di daerah Kecamatan Manyak Bait, khususnya di Desa Sabta Marga, Desa Payakulbi, banyak desa di sini belum ada bantuan sama sekali gitu. Baik, masih belum ada bantuan sama sekali. Belum sampai mungkin ya. Baik, belum sampai. Dokter, bagaimana dengan fasilitas kesehatan Anda di wilayah Anda? Maksud kami, apakah ini masih berfungsi? Jika tidak, kemana warga harus mencari pertolongan medis saat darurat? Fasilitas kesehatan terutama puskesmas di sini yang tingkat itu udah mati total ya, udah nggak bisa lagi dipakai karena udah terendam banjir. Di sana udah lumpur udah tinggi, jadi berobat jalan paling Mbak ya. Baik, berobat jalan terkait dengan penyakit pasca bencana seperti infeksi kulit, diare, ispa, ataupun demam, seperti apa kondisi di sana? Kalau kondisi penyakit kulit saya belum pantau langsung ya, tapi sudah banyak orang yang mengeluh itu. Kemungkinan nanti makin lama kalau penanganannya tidak cepat, kayaknya nanti bakal banyak itu menyebar itu ya. Baik. Dokter, selain tadi sembako yang masih krisis, bagaimana dengan kebutuhan air bersih? Iya, air bersih juga. Air bersih, gas, BBM itu benar-benar antriannya bisa sampai 4 kilo, 5 kilo itu, Mbak. Baik, air bersih dan juga BBM ini antreannya bisa mencapai 4 kilometer, begitu ya, dokter? 4 kilometer, ya itu juga nanti kalau misalnya malam itu jam 7 itu udah tutup itu. Nanti bukanya lagi jam pagi, sekitar jam 7 juga, jam 7 pagi lah. Baik, dokter saat ini mendapatkan air bersih dari mana? Apakah tetap mengantre atau bagaimana? Sama, kita kebetulan ada sumur yang tidak kena, ya dari situ. Dan paling ada sumur-sumur warga juga yang nggak kena, kita minta tolong sama mereka gitu kan. Baik. Dokter, bagaimana dengan titik pengungsian? Apakah bantuan logistik sudah memadai di titik-titik pengungsian? Kalau tepatnya di daerah saya belum ada.
Itu kita masih sendiri-sendiri, masih nafsi-nafsi, masih ngurus sendiri-sendiri, belum ada titiknya. Mungkin tapi di Kuala Simpangnya, di Tamiangnya, mungkin di ibu kotanya udah ada kali ya. Tapi kalau di sini belum. Baik. Sama sekali belum ada. Baik, dokter, apa bentuk bantuan yang paling dibutuhkan saat ini? Apakah tadi Anda menyebutkan terkait dengan air bersih, BBM, ataupun bahan sembako seperti apa, dokter? Ya, kalau menurut saya di sini yang paling dibutuhkan air bersih ya Mbak. Air bersih, BBM dengan gas, itu paling penting. Baik, terkait dengan akses jalan, dokter, ini juga sangat penting untuk nantinya Ya. pendistribusi logistik. Bagaimana dengan akses jalan di kawasan Anda tinggal? Akses jalan untuk di lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di depan Batalion Infanteri 111 itu rusak parah itu. Jadi banyak mobil-mobil besar seperti tronton truk itu pada macet di situ semua. Karena jalannya itu retak sampai naik gitu kan aspalnya. Baik, akses masih belum diperbaiki dan juga ini masih susah untuk bantuan listrik logistik. juga masih padam di sini. Baik, listrik, air bersih, BBM, semuanya masih belum ada bantuan logistik di sana. Kami akan terus memantau kondisi terkini di Tamiang, Aceh. Terima kasih. Aceh Tamiang ya. Aceh Tamiang, Aceh. Terima kasih, Dr. Anugrah Yanu. Kami akan terus memantau kondisi di sana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking.